Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini Bapak ingin menjelaskan pengertian dan operasi matriks ya. Ini merupakan bab baru yaitu bab matriks. Ya, di sini yang di awal adalah pengertian matriks, definisi matriks. Definisi matriks itu, jadi kita lihat di sini ada tabel yang merupakan ada tim sepak bola di mana ada tim A yang main 6 kali, menang 4 kali, seri 2 kali, kalah dan begitu seterusnya. Ini angka-angkanya bisa kita pindahkan dalam bentuk seperti ini ya. Oke, susunan berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom ini. Ada berapa baris? Barisnya ada 4, kolomnya juga ada 4. Nah, inilah yang disebut dengan matriks ya. Jadi angka yang dari tabel ini diubah seperti ini begitu. Oke, notasi elemen dan ordo matriks. Notasi matriks itu sebenarnya kayak lambang atau simbol ya. Berarti ini namanya matriks A. Matriks A ini berarti ini ya, ada angka-angka seperti ini nantinya. Nah, di sini ada elemen ya. Kalau angka-angka yang di dalam matriks ini itu disebutnya elemen. Ada berapa elemen ini? Banyak, M sampai N berarti gitu ya. Ini satu-satu ini menunjukkan berarti yang merah ini satu baris pertama, berarti yang biru ini kolom pertama. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris ke M, karena kita nggak tahu nih ujungnya sampai mana. Nah, ada lambang ini ya, tak hingganya gitu ya, titik-titik. Lalu ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ke N gitu ya. Nah, itulah baris dan kolom. Nah, matriks A terdiri atas M baris dan N kolom, karena kita nggak tahu tadi batasnya sampai mana. Maka ordo matriks A adalah M kali N. Jadi M kali N itu apa? Ordonya itu berdasarkan banyaknya baris dan kolom gitu ya. M kali N ini dibaca M kali N, ditulisnya ya matriks A memiliki ordo M kali N gitu. Oke. Di sini ada contoh pertanyaan, misalnya nih, ini ada matriks B, ini elemen-elemennya ya. Ini matriksnya nih, matriks dari B itu ya 5, 7, 6, 9. 5, 7, 9. Banyaknya baris pada matriks B berapa? Ya 2. Oke. Kolomnya ada 2 juga. Ordonya 2 kali 2 ngikutin baris sama kolomnya ya. Elemen daripada baris pertama, elemen baris pertama yang di sini berarti ya udah 5 dan 7 jawabannya. Kalau elemen pada kolom kedua, berarti kolom kedua ini berarti 7 dan 9. Oke, gitu ya. Lalu elemen pada baris ke-1 kolom kedua, elemen pada baris ke-1 kolom kedua berarti 7. Oke. Elemen pada baris kedua kolom kedua berarti 9. Oke. Nilai B11 5, B11 ya 5, B21 ya 6. Oke, 6. Oke. Lalu di sini ada macam-macam matriks. Ada macam-macam matriks itu pertama, matriks baris. Matriks baris itu matriks baris itu dia memiliki satu baris. Di sini kita bisa lihat dari ordonya yang angka pertama itu 1 pastinya ya, selalu 1. Itu matriks baris. Nih. Matriks kolom berarti yang kolomnya itu cuma ada 1. Oke. Dilihat dari ordo yang angka keduanya itu 1 pasti semuanya. Matriks persegi, ordonya itu memiliki angka yang sama, baris dan kolomnya sama ya. Kalau barisnya 2 berarti kolomnya juga harus 2. Kalau 3 berarti barisnya 3 berarti kolomnya juga harus 3. Gitu, itu namanya matriks persegi. Matriks 0 atau disebut juga matriks O. Dia itu memiliki elemennya itu semua 0. Mau matriks persegi panjang ataupun matriks persegi harus 0 semuanya elemennya ya. Matriks segitiga atas nih, nantinya kita akan mengetahui ada yang namanya diagonal utama. Diagonal utama di sini kan 7, 1 dan 7. Kalau ini diagonal utamanya 3, 5, dan 9. Kalau matriks segitiga atas, di atas diagonal utama itu memiliki angka, sedangkan di bawah, diagonal utamanya maksudnya gitu ya, 0 angkanya. Ini sama ya, di atas diagonal utamanya angka semua, di bawahnya itu 0. Nah, segitiga atas kebalikannya. Berarti yang di atas diagonal utamanya itu 0, oke. Kalau di bawah diagonal utamanya itu ya ada angkanya gitu. Matriks identitas atau disebut juga matriks I, dia memiliki diagonal utama itu 1, sedangkan elemen yang lainnya itu 0 semuanya, oke. Diagonal utamanya semuanya 1, elemen yang lainnya itu semuanya 0. Gitu. Biasanya cuma ada dia ordonya itu emang persegi dia ya gitu. Oke, lanjut di kesamaan matriks. Artinya misalnya si P sama Q ini harus memiliki elemen yang sama. Ordonya juga harus sama nih. 7468 itu yang P, yang Q-nya 7468 juga. Itu harus sama persis. Makanya dia kedua matriks ini
memiliki kesamaan berarti gitu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kalau misalnya R biar sama dengan Q, jadi gimana nih? Kalau ini kan 7-nya udah sama nih misalnya. Sedangkan 4, 5 dikurang A di sini. Kan beda tuh. Jadi gimana biar sama? Ingat, jadi A-nya di sini A ada A sama B sama C di sini. A-nya itu harus 1, B-nya harus 2, C-nya itu harus 8. Ya, kalau di sini kan C-nya emang udah 8 ya. C sama dengan 8 gitu. Kalau di sini 4, 5 dikurang berapa biar jadi 4? Ya, 5 dikurang 1. Oke. Ini juga 3 kali 2 itu 6. Nah, caranya gimana? Pakai substitusi aja ya. Jadi misalnya nih, ini kan 4 sama 5 dikurang A. Ya udah 5 dikurang A sama dengan 4 kita bikin di sini. Lalu kita cari substitusi, kita cari didapat A-nya sama dengan 1. Begitupun juga dengan yang ini ya, yang sama dengan 6. Oke. Lanjut di sini ada transpose matrix. Oke, transpose matrix di sini kita memindahkan, mengubah yang tadinya baris, yang tadinya baris menjadi kolom gitu. Yang tadinya baris menjadi kolom. Oke, yang tadinya nyamping jadi kita ngucapinnya ke bawah. Oke, jadi kayak gini misalnya, ada U transpose. Yang U tadi kan 1 2 3 4 ke samping ya. Jadi ngomongnya jadi ke bawah nulisnya 1 2 3 4. Jadi seperti itu. Ya, ini juga 1 2 3 jadi ke bawah 1 2 3 4 5 6 ke samping, 4 5 6 ke bawah gitu. Ya, yang tadinya ke samping jadi ke bawah, yang tadinya ke bawah kita nulisnya jadi ke samping. Itulah matriks transpose ya. Oke. Lanjut operasi pada matriks. Di sini ada nantinya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dengan matriks dan matriks dengan matriks. Oke, di sini ada operasi matriks yang penjumlahan dulu. Syaratnya itu kedua matriks harus memiliki ordo yang sama. Lihat, V sama W ordonya harus sama. 2 kali 3, ini juga 2 kali 3. Oke, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 3. Oke. Dijumlah, kalau dijumlah itu mengikuti sesuai dengan ini aja ya, elemennya. Sesuai dengan posisi elemen. Jangan satu nanti dikali dengan yang ini, satu dikali dengan yang ujung ini, nggak boleh. Ya, harus sama. Oke, lihat warnanya merah sama merah, 3 sama ini sama ini, kuning sama kuning, hijau sama hijau. 1 ditambah 3, oke? Seperti itu. 1 tambah 3, 2 tambah 3, 3 tambah 3 gitu. Oke, 1 tambah 3, 4, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 3, 6, 4 tambah 3 yaitu 7, 5 tambah 3, 8, 6 tambah 3 itu 9. Jadi posisinya harus sesuai ya. Itu pun juga pengurangan, syaratnya juga masih sama, ordonya harus sama. Oke, kita tinggal kurang aja. 1 dikurang 3, min 2, 2 dikurang 3, min 1, 3 dikurang 3, 0, 4 dikurang 3, kurang 3, 1, 5 dikurang 3, 2, 6 dikurang 3, yaitu 3. Jadi seperti itu pengurangan. Perkalian skalar dengan matriks, syaratnya itu tidak punya syarat khusus dia ya. Nah, misalnya ini ada V 1 2 3 4 5 6, ada angka 7 depan. Nah, 7 inilah yang disebut dengan skalar. Biasanya kalau belum berupa angka, boleh berupa huruf, namun hurufnya itu harus huruf kecil, jangan huruf besar. Ya, jadinya kan kalau huruf besar itu buat notasi si matriksnya. Nah, huruf kecil itu buat skalarnya nantinya. Ya, kita lihat di sini 7V, berarti 7 dikali matriks 1 ini elemennya 1 2 3 4 5 6 ya. Di semuanya dikali ini dengan skalar ini 7. 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, 7 kali 4 28, 7 kali 5 35, 7 kali 6 42. Oke. Gitu ya. Itu matriks kalian matriks kalau. Ini perkalian matriks dengan matriks. Di sini lihat syaratnya, lihat baik-baik. Di sini ada matriks V sama Z ini. Matriks V itu ordonya 2 kali 3. Kalau matriks Z itu ordonya 3 kali 2. Lihat posisinya harus kayak gini ya. Lihat 3 sama 3 yang di sini harus sama angkanya. Boleh 4 sama 4 boleh, 2 sama 2 boleh gitu ya. Harus sama pokoknya. Jangan yang ini, ujung yang ini sama yang ini, jangan, itu beda. Oke, jadi yang ujung yang ini sama ujung yang ini harus sama. Sedangkan kalau ujung yang ini sama ujung yang ini, itu nanti merupakan hasilnya. Jadi nanti kalau didapat nih hasilnya V sama Z, ntar memiliki matriksnya itu memiliki ordo 2 kali 2. Nah, itu hasilnya. Yang penting ininya ujungnya harus sama dulu. Ini kalau ini mau beda, nggak apa-apa. Oke, V misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau Z-nya ini 1, 4, 2, 5, 3, 6 gitu ya. Nah, dikali deh ini matriks dengan matriks. Lihat posisinya harus ingat. Jadi nanti kolom pertama yang di sini, baris pertama yang di sini dikalikan dengan kolom yang pertama. Nanti taruh sini hasilnya. Baris pertama yang di sini dikalikan kolom 2 yang sini. Nanti hasilnya yang ini gitu ya. Elemen 1 2. Ini baris kedua
kolom pertama nanti buat elemen yang baris pertama kolom ke kolom pertama baris kedua begitu ya. Gitu. Dan ini yang biru baris kedua kolom kedua nanti buat yang ini. Oke. Cara ngalinnya ya seperti ini, 1 dikali 1. Oke. 2 dikali 2. 3 kali 3 gitu ya. Lalu yang ini 1 kali 4. Oke. 2 kali 5 gitu. 3 kali 6 seperti itu ya. Dan seterusnya. Kita langsung kalikan saja nih, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9. 1 kali 4 itu 4, 2 kali 5 itu 10, 3 kali 6 itu 18. 4 kali 1, 4 kali 1 itu 4, 5 kali 2 10, 6 kali 3 18. Oke, 4 kali 4 itu 16, 5 kali 5 25, 6 kali 6 36. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, udah deh dijumlahin 1 tambah 4 tambah 9 14, 4 tambah 10 tambah 18 32, 4 tambah 10 tambah 18 32 juga di sini, 16 tambah 25 tambah 36 77. Nah, terbukti berarti V kali Z ini mendapatkan ordo 2 kali 2 sesuai dengan ya 2 kali 2. Oke, seperti itu. Ya, Nak, terima kasih untuk pembahasan hari ini. Jika kurang kalian memahaminya, kalian tonton lagi sampai kalian paham. Dan kalau masih nggak paham juga boleh tanyakan ke Bapak. Oke, terima kasih, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.